Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Raja mengatakan bahwa untuk melakukan PTM 100%, pihaknya masih menunggu aturan berupa surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, juga mengatakan bahwa kondisi pandemi di DKI Jakarta sudah semakin membaik. Ia pun berharap PTM di Jakarta bisa segera menerapkan kapasitas 100%. Terkait dengan hal ini, rencana dari Pemprov DKI Jakarta, kita akan membahas soal PTM ini bersama dengan pemerhati pendidikan, Pak Doni Kusuma. Assalamualaikum Pak Doni, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Adi. Apa kabar Pak Doni, sehat Pak? Baik, puji Tuhan Pak. Alhamdulillah. Pak Doni, gimana nih komentarnya terkait dengan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan PTM 100% dari yang sebelumnya hanya 50%, Pak Doni? Ya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada SKP yang terakhir, untuk PPKM level 2 kan sudah 100% ya Mas ya. Yang 50% itu kan yang level 3, dan kemarin itu ada keterangan surat SK ya, semacam surat keputusan dari Mendikbudristek bahwa yang level 3 itu juga sudah bisa 100% waktu itu kan, atau bahkan yang level 3 itu pertama kan 100%, lalu kemudian boleh 50% karena ada pandemi. Jadi sebenarnya aturan yang ada sekarang ini tidak memungkinkan untuk PTM 100%. Untuk persiapan-persiapannya itu ditaati sesuai dengan SKP yang terakhir. Jadi memang masih perlu ada kajian-kajian tertentu, atau jangan kemudian kebijakan ini, rencana ini jangan sampai salah langkah? Yang perlu kajian lebih lanjut itu adalah bagaimana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kalau PTM-nya saya rasa SKP yang terakhir itu sudah cukup baik ya Mas ya, apalagi kemudian ada tambahan dari Mas Nadiem bahwa ternyata di beberapa daerah kan situasinya agak berbeda ya. Situasinya itu kondisi COVID-nya itu semakin banyak, tetapi harus tetap diminta masuk 100% seperti di dalam SKP. Maka yang di level 3 itu boleh 50%. Kalau yang level 2 seperti DKI sekarang itu sudah harus 100%. Jadi tidak masalah menurut saya, sebaiknya itu segera dieksekusi untuk kemudian proses pembelajaran menjadi lebih mendalam ya, dengan melalui pembelajaran tatap muka. Oke. Pak Doni, kami mendapat informasi ini dari guru di Jakarta bahwa anak-anak SD ini kelas 1 hingga kelas 2 ini paling terdampak dari learning loss, misalnya terkait dengan keterampilan dasar membaca dan menghitung yang makin tertinggal. Bagaimana pendapat Pak Doni ini terkait dengan hal ini yang bukan sepertinya tapi mengkhawatirkan, Pak Doni? Ya, learning loss yang seperti dilaporkan oleh kementerian dalam riset mereka untuk anak kelas 1-2, kan katanya ada kemunduran belajar untuk anak SD kelas 1-2. Tetapi sebenarnya riset yang lain, misalkan riset dari RISE Semeru, yang terbatas di Kota Padang misalkan, di Sumatera Barat, itu justru malah menunjukkan anak kelas 1 sampai kelas 4 itu nggak terjadi learning loss. Bahkan mereka itu belajarnya lebih baik di masa pandemi karena orang tua masih bisa membantu. Gitu. Jadi learning loss itu terjadi pada kelas 5 SD ke atas, Mas. 5 SD ke atas justru ya? Itu tidak. Iya, karena yang kelas 1 sampai kelas 4 orang tua masih bisa membantu, masih mudah materinya. Tapi begitu menjadi kelas 5 sampai kelas 12 SMA orang tua sudah give up. Oke. Pak Doni sendiri sebagai pemerhati pendidikan, selama ini kasus ketika buka tutup kebijakan, ganti kebijakan, PTM terlaksana, kemudian juga PTM tidak terlaksana harus 50% atau 75%. Sebenarnya hal-hal apa yang paling mendasar yang harus dipersiapkan ketika kemudian Pemprov akan membuka PTM 100%? Dari pihak keluarga sendiri deh, dari keluarga para siswa sendiri. Ya, pertama-tama harus ada sosialisasi yang jelas tentang bagaimana mekanisme pembelajaran tatap muka 100%. Termasuk bagaimana menjaga jaraknya, Mas. Karena kan pandemi COVID masih ada. Dan penularan ini kan terjadi karena melalui droplet. Sehingga harus pakai masker dan kemudian menjaga jarak. Nah, kalau 100%, itu artinya jaga jaraknya menjadi rapat kalau ruang kelasnya kecil. Nah, ini yang harus dipikirkan bagaimana sekolah membuatnya. Karena bisa jadi 100% itu ya mungkin kelas 1 100%, nanti kelas 2 bergilir seperti itu. Kalau tetap 100% semuanya, nanti yang akan berisiko itu dijaga jaraknya, Mas. Karena ruangannya kan sempit.
Kalau masuk 100%. Di SKP yang sebelumnya, dua sebelum ini, itu jaraknya kan 1,75 meter. Yang sekarang ini kan 1 meter. Artinya tetap masih ada jarak. Nanti kalau 100%, itu di kelas itu jaraknya bisa cuma setengah meter. Nah ini yang harus dipikirin oleh sekolah dan juga orang tua. Tetapi menurut saya sejauh protokol kesehatan ditaati, itu sebenarnya cukup aman ya. Karena kita kan semakin tahu bahwa penyebaran virus ini kan karena keteledoran, baik gurunya buka masker atau anak-anaknya. Nah dari pengalaman kemarin banyak anak-anak itu yang buka masker ketika jam istirahat, baru ditutup ketika ada satgas yang mengontrol. Nah yang seperti ini jangan sampai terjadi, karena kalau ini terjadi, sekolah itu akan ditutup lagi nantinya. Jadi pembelajaran yang penting selama pandemi itu adalah bagaimana bertanggung jawab, bagaimana peduli, bagaimana empati. Ini justru nggak ditemukan di kesempatan lain selain di masa pandemi. Ini momen pendidikan juga loh ya. Jadi kita nggak hanya berbicara lebih pengetahuan, karena bagi saya pengetahuan masih bisa nggak ditambahkan. Tetapi kalau sikap perilaku kepedulian tidak dilakukan selama masa pandemi, anak ini akan tetap tidak peduli sampai nanti dia besar. Betul. Rencana mulianya memang PTM dibuka 100%, tapi banyak sekali hal-hal yang juga masih harus dibenahi, terutama dengan protokol kesehatan yang memang harus diutamakan. Selain juga karena memang kita ada kebutuhan untuk agar anak-anak tidak ketinggalan belajar dan juga learning loss bagi siswa kelas 5 ke atas. Demikian Pak Doni. Iya betul. Jadi protokol kesehatan yang sudah ada di dalam SKP 4 Menteri itu harus ditaati. Maka kuncinya adalah bagaimana membuat mekanisme. Karena misalnya di sekolah itu harus ada satgas yang mengawasin. Dan juga harus ada satgas gabungan yang melibatkan masyarakat. Supaya nanti laporannya objektif. Karena kalau satgasnya sekolah saja, dia bilang, ya laporannya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba ada yang kena kan. Maka ini banyak terjadi. Lalu kemudian orang tua dibuat tetap waspada. Karena anak-anaknya ini di luar sekolah mereka sudah jalan-jalan. Dan kadang-kadang mereka nggak tahu pada protokol kesehatan kalau sudah kumpul bersama-sama gitu. Maka ini jangan terjadi. Setidaknya apa yang diinginkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan rencana penerapan PTM 100% ini juga diikuti oleh protokol kesehatan yang ketat, tidak hanya oleh pihak sekolah tapi juga pihak keluarga dan juga para siswa, agar sebaran COVID-19 ini tidak banyak beredar kembali di lingkungan sekolah. Karena sejauh ini yang menjadi kambing hitam adalah karena faktor sekolahnya sendiri yang menyebabkan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta tidak bisa diredam. Sekali lagi terima kasih Pak Doni Kusuma, pemerhati pendidikan, atas informasinya. Kita selalu berharap, betul, kita selalu berharap bahwa pendidikan tidak akan pernah terhenti akibat dari COVID-19, tapi yang jelas protokol kesehatan tetap harus ditegakkan, harus juga diperkuat agar tidak ada penularan lagi di sekolah-sekolah. Terima kasih sekali lagi Pak Doni. Sehat-sehat selalu Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Doni. Doni Kusuma, pemerhati pendidikan.